Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau jelasin mengenai modul 12 yaitu pemrograman berorientasi objek dan juga MVC atau Model View Controller. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah belajar tentang OOP di mata kuliah PBO. Nah, sekarang kita bisa ke studi kasus langsung. Nah, di sini ada sebuah studi kasus, yakni ada seorang mahasiswa Filkom yang namanya Talita sama Amelia. Dia membangun sebuah perusahaan startup yang namanya TA Innovation. Nah, startup ini bergerak di bidang pengembangan aplikasi web, yang mana ini bekerja sama dengan BEM, kemudian untuk membantu proses pembuatan dan evaluasi program kerja. Nah, setelah melakukan observasi, ada dua tipe pengguna, yang mana satu ini menteri dan juga kepala departemen. Yang menteri ini bertanggung jawab untuk monitoring dan kepala departemen untuk membentuk tim dan mengeksekusi program kerja. Kemudian semua pengguna memiliki atribut nama, NIM, angkatan, jabatan, dan juga foto. Dan juga ada data program kerja yang memiliki atribut nomor, nama program, dan juga surat keterangan. Nah, sekarang kita bisa ke latihan 1. Buatlah pemodelan kelas diagram atau entity relationship diagram. Nah, ini sesuaikan dengan studi kasus ini. Aku rasa ini kalian pasti bisa karena ini juga udah dipelajari di mata kuliah DBDSQL. Kemudian untuk yang latihan kedua, buatlah folder baru dalam folder htdocs, bla bla bla. Kemudian ada file namanya pengurus bem.php. Kemudian ada file menteri.php. Oke, nah kalau udah, kita coba jawab pertanyaan pertama. Apa maksud dari penulisan public dan private pada kelas pengurus BEM? Jadi yang dimaksud ini kan, public sama private. Jadi public sama private itu adalah tingkat visibility, yang mana atribut public itu dia bisa diakses di semua kelas. Kalau yang private itu cuma bisa diakses di kelas itu aja. Jadi untuk atribut jabatan sama foto ini cuma bisa diakses di kelas pengurus BEM gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, modifikasi kode di atas sehingga kita dapat melakukan manipulasi atribut. Nah, kenapa ini harus dimodifikasi? Karena, nah di sini kan kita punya file menteri.php, yang mana file ini itu merupakan inheritance atau turunan dari kelas pengurus BEM. Nah, tapi masalahnya kan di sini atribut jabatan dan juga foto di kelas pengurus BEM ini kan private, yang mana ini cuma bisa diakses di kelas pengurus BEM. Makanya dia harus dijadiin publik supaya dia bisa diakses di kelas menteri. Jadi nanti kalian tinggal ganti aja ini private diganti publik gitu. Kemudian untuk yang ketiga, apa hubungan antara metode set jabatan di kelas pengurus BEM dan juga kelas menteri? Apakah metode yang sama? Jadi yang dimaksud itu metode ini ya, function set jabatan, kemudian sama yang di sini set jabatan. Jadi metode yang ada di kelas pengurus BEM itu diturunkan di kelas menteri, karena kan dia inheritance atau turunan. Kalau kalian ingat sifat kelas turunan di mata kuliah PBO pasti tahu. Gitu, jadi yang mana metode set jabatan di kelas menteri itu merupakan turunan dari kelas pengurus BEM. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang terjadi saat dalam pembuatan kelas kita tidak menuliskan tingkat visibility? Nah, jadi yang aku bahas sebelumnya, tingkat visibility itu kan public sama private, ataupun yang lain ada protector juga. Nah, kalau misalkan semua diturunkan, itu akan memudahkan kita untuk mengakses atribut tersebut. Tapi sometimes itu atribut juga hanya dikhususkan ke beberapa kelas aja atau ke beberapa entity aja gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian latihan ketiga, buatlah tabel proker dan dalam database untuk menyimpan data program kerja. Oke, kita coba bikin database-nya dulu. Database-nya di sini namanya Praktikum Web. Nah, sekarang kita bikin database-nya. Kita bisa buka di localhost phpMyAdmin, kemudian klik New, dan ketikkan nama database-nya sesuai ini ya, di koneksi MVCD. Ini merupakan nama dari database Praktikum Web. Kita klik Create dan juga bikin tabel namanya Proker dengan kolomnya
3. Kenapa 3? Karena di sini ada kolom nomor program, nama program, dan juga surat keterangan. Nomor program, nama program, dan surat keterangan. Untuk tipe datanya kita sesuaikan dan juga ukurannya. Yang nama program tadi 255 dan yang surat keterangan tadi 100. Dan untuk yang nomor program dia primary key. Nah, kalau udah kita klik save. Nah, di sini udah ada tabel proker dengan 3 kolom. Kemudian tulis kode di bawah ini, simpan di file namanya koneksi mvc.php, kemudian tulis kode ini, dan juga ini, dan ini. Jalankan file index.php dan amati yang terjadi apa hubungan dengan sequence diagram di bawah ini. Oke, jadi yang aku punya di sini kodenya itu udah dimodifikasi. Jadi aku jelasin satu persatu di sini. Jadi MVC itu singkatan dari model, view, dan juga controller. Nah, model ini dia sebagai penghubung dengan database. Jadi file yang model ini dia bakal berkutat dengan database. Kemudian untuk yang view, dia itu file yang berisi buat nampilin apa yang mau kita tampilin di klien atau di komputer kita gitu. Nah, sedangkan controller, dia nanti berisi fungsi-fungsi yang menghubungkan model dan juga view. Nah, lebih mudahnya kayak gini. Ini ada view atau V ini, view program kerja. Dia di sini berisi kode HTML. Nah, di sini kan dia diinisialisasi tabel, yang mana nanti dia akan tampil sebuah tabel gitu. Jadi, view nanti menampilkan sebuah tabel, yang mana kita lihat di controllernya, yakni dia ada fungsi namanya invoke. Nah, fungsi invoke ini dia memanggil fungsi namanya get semua program kerja. Kemudian include v program kerja. Nah, di mana dapat fungsi get semua program kerja ini didapat dari file model. Nah, ini file model m_ program kerja. Di sini ada beberapa fungsi. Nah, fungsi-fungsi ini itu buat menghubungkan ke database-nya gitu. Nah, kan ini ada fungsi namanya get semua program kerja. Nah, di sini kan ada query-query yang langsung berhubungan dengan database gitu. Kebanyakan untuk yang model ini dia pasti kodenya itu berkaitan dengan query SQL gitu. Nah, maka dari itu untuk yang controller dia menjembatani nih antara view dan juga model gitu. Nah, apa artinya dari fungsi invoke ini? Jadi dia mengambil data menggunakan fungsi get semua program kerja kemudian ditampilkan di view program kerja kayak gitu. Jadi penjelasan gambar ini itu ketika kita atau klien atau komputer kita melakukan sebuah request, dia itu bakal menghubungi controller. Nah, controller ini dia bakal ngecek buat meminta datanya itu ke si model. Nah, model itu bakal ngasih datanya karena model kan berhubungan langsung dengan database nih. Nah, di controller udah ada datanya, nah dia ngirim data tersebut ke view, dan view itu nampilin data-data ini berupa output yang diinginkan, entah tabel, entah atau apapun itu, kayak gitu. Nah, kemudian nanti ditampilin ke komputer kita. Gitu. Nah, kemudian apa maksud dari pembuatan kode M program kerja? Nah, M program kerja itu artinya dia file yang berperan sebagai model atau yang berhubungan langsung dengan database. Jadi, file ini berisi query-query SQL untuk menampilkan semua data program kerja. Nah, untuk yang si program kerja atau controller, dia itu menjembatani antara file model dan juga file view. Dan sedangkan untuk file view dia berisi kode HTML untuk menampilkan data-datanya. Kemudian apa sih maksud pembuatan kode index.php? Nah, index.php ini dia fungsinya buat menginisialisasi controller, yakni controller program kerja yang mana dia memanggil fungsi invoke. Nah, fungsi invoke ini apa? Jadi kita coba cek lagi di file controllernya. Nah, di sini ada yang namanya fungsi invoke. Yang seperti aku bilang tadi, invoke tadi kan dia menghubungkan si fungsi get semua program kerja dan juga view program kerja. Jadi untuk memanggilnya itu pakai
pakai file index.php kayak gitu. Kemudian latihan 4, modifikasi latihan 3 sehingga bisa dibuat program dengan kemampuan CRUD secara lengkap. Nah, sekarang kita bisa masuk ke codingannya. Nah, di sini aku udah ada file indexnya yang mana ini udah dimodifikasi. Jadi, kita tambahin apa namanya? Semacam switch case atau if else, dan ketika user melakukan fungsi tambah, fungsi edit, fungsi delete, fungsi insert, fungsi update, dia bakal memanggil sebuah fungsi ini sesuai yang telah kita inisialisasi. Nah, sekarang kita coba cek controllernya. Oke. Jadi, yang fungsi di sini itu fungsi yang ada di controller yang kita panggil di index PHP. Jadi ini controller tambah, controller edit, delete, insert beserta ini parameternya, kemudian update dan juga invoke. Ini adalah nama-nama fungsi yang ada di file controller. Kayak gini. Nah, kan ini ada tambah, edit, kemudian insert dan juga update dan delete. Kayak gitu. Nah, sedangkan metode atau fungsi yang ada di controller ini dia diambil dari fungsi atau dari file di model. Kita lihat model. Nah, misalkan ini deh fungsi insert. Nah, fungsi insert ini dia bakal menambahkan data ke database kan. Nah, jadi dia itu mengirim parameter yang telah kita inputkan, kemudian dia melakukan fungsi yang ada di model yaitu set program kerja. Nah, ini yang mana ini kan file ini berisi query insert into table name, kemudian memasukkan nilai ini, kemudian dia melakukan save. Jadi kemudian dia berpindah ke file index.php lagi. Jadi index.php tadi kan buat menampilkan si tabelnya kan, kayak gitu. Nah, bedanya insert dan tambah itu apa? Nah, kalau tambah di sini dia tidak melakukan atau tidak menghubungi model. Jadi dia cuma menampilkan halaman tambah atau form penambahan kayak gitu. Nah, sedangkan fungsi insert ini dia berhubungan dengan model atau melakukan fungsi penambahan ke database. Jadi kayak gini bisa dilihat. Kemudian ini untuk modelnya, fungsi-fungsinya. Kemudian ini untuk form inputnya. Sekarang kita coba jalanin si indeks PHP-nya. Nah, oke. Sekarang kita melihat sebuah error kayak gini. Ini normal ya, karena kan di tabel ini dia nggak ada apapun. Jadi coba kita tambahin sebuah program kerja. Misalkan berbagi atau bakti sosial deh. Surat keterangan, proposal, atau mungkin apa lagi ya? Seminar. Nah, di sini dia udah ada 2 data yang kesimpan di tabel broker. Karena kita coba refresh. Nah, di sini kan ada ada data yang telah kita input tadi tampil di sini kan, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba klik tambah data. Nah, dia bakal tampil form tambah data. Sekarang kita coba tambahin apa lagi ya? Studi banding. Coba kita klik kirim. Nah, sebenarnya di sini di database itu udah ada. Nah, udah kesimpan kan, cuman di sini dia masih tampil satu nilai aja kayak gitu. Nanti bisa dibenerin buat bisa tampilin semua. Nah, buat yang latihan 5 yaitu modifikasi sesuai kebutuhan terlebih dahulu lengkapi dengan halaman login, halaman administrasi dan lain-lainnya. Ini kalian bisa kerjain di sini kerjain sendiri karena di Google juga banyak. Nanti kalau misalkan ada yang susah bisa tanya ke aku ataupun ke Ale kayak gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan juga bisa di grup, nggak harus PC, bebas, yang penting kaliannya paham.
Nah, untuk video praktikum kali ini kayaknya udah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.